أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Surat Al-Mujadilah ayat 12. Kemarin sudah tahu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya. Idza najaitum ay aradtum munajatahu. Kalau engkau ingin mengajak bicara Nabi, ada perlunya dengan Nabi, faqaddimu baina yadai najwakum. Berikan sesuatu kepada orang fakir sebagai sodakotan, sebagai bentuk sodakoh. Sehingga katanya Sayyiduna Ali, ya, tidak ada seseorang yang mengamalkan amalan ini kecuali diriku. Makanya dikatakan fa fi hadhil ayati munaqqabatun 'azimatun li Ali bin Abi Thalib. Maka dalam ayat ini menunjukkan satu kedudukan yang tinggi bagi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Maka dalam ayat yang ke-12 dari surat Al-Mujadilah menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ayat ini kan kesimpulannya ayat ke-12 ini, kalau kamu mau ngomong sama Nabi, maka dahulukan perbuatan baik. Berikan perbuatan baik. Kalau bahasanya kita orang, selamatono dulu. Nah, Allah ngatur di sini yang dimaksud perbuatan baik yaitu sodako. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, tidak ada yang ngamalkan ayat ini, pelajaran kemarin, melainkan diriku, iya kan? Berarti di sini ada dua sisi berarti. Sisi yang pertama, bagaimana itu kedudukan yang tinggi Sayyidina Ali. Ini bentuk tabajjuh, bentuk kebanggaan, bentuk rasa syukur kepada Allah. Paham? Sisi yang kedua kalau difahami, seolah-olah sahabat yang lain jatuh martabatnya. Sehingga tidak bisa seperti Sayyiduna Ali. Gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Dikatakan apa? Walaysa fiha dhammun li ghairihi minas sahabati. Ya. Tapi hal ini bukan merupakan bentuk kejelekan. Tapi hal ini bukan merupakan bentuk kejelekan dari sahabat yang lain. Kalau bahasanya kita orang, kenapa kok bisa Sayyiduna Ali tok, yang lain itu kemana? Oh, berarti yang baik hanya beliau, yang lainnya kurang baik lah. Bukan maknanya seperti itu. Ya. Walaysa fiha dhammun li ghairihi minas sahabati. Ayat ini tidak menjadi bentuk cacian kepada yang lainnya dari sahabat. Dari sahabat selain Sayyiduna Ali. Gitu. Ngerti ini ya? Wadhalika li'annahu lam yattasi' al-waqtu liya'malu bihadhil ayati.
Bawahnya, karena sahabat yang lain tidak ada kesempatan untuk berbuat mengamalkan dari ayat ini. Bawahnya, walau ittasa'al waktu lam yatakhallafu 'anil amali biha. Bawahnya, walau ittasa'al waktu, andai ada kecukupan waktu, maka tidak akan meninggalkan satupun dari sahabat, meninggalkan satupun dari sahabat untuk mengamalkan ayat ini. Ya. Makna kecukupan ini yaitu kekayaan. Makna kecukupan di sini yaitu kekayaan. Karena kebanyakan mereka dalam keadaan kesulitan. Makanya lihat dulu, jangan bahasanya kita langsung menghakimi apa titik masalahnya. Ini. Nah, kalau kita orang ini misalnya langsung menghukumi sesuatu tanpa ngelihat apa masalahnya, ya tidak karu-karuan, timbulnya suudzon, timbulnya kurang ajar kepada sahabat, kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Paham ini ya? Ini juga dalil kalau kita mau ketemu sama orang yang baik, orang yang mulia di dalam agama, ya taruh itu misalnya orang tua kita, taruh misalnya pamannya kita, taruh misalnya gurunya kita, berikan sesuatu. Kepada siapa? Kepada fuqara masakin. Sekarang tidak fuqara masakin, kepada orang itu yang dituju, tidak apa-apa, terserah, tidak ada masalah. Gitulah. Dalilnya apa? Ya dalilnya ini. Dalilnya ini sebagai bentuk terima kasih kita. Ayo. Ngerti ini ya? Allah menyatakan idza najaitumur rasulah ay aradtum munajata. Kalau engkau ingin mengajak bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwakum, kemampuan kamu berikan dari sisi kamu sodakotan sebagai bentuk sodako, sebagai bentuk sodako tidak diberikan sama Nabi. Karena sodako tidak boleh untuk Nabi. Baik sodako yang wajib berupa zakat, baik sodako yang berupa sunnah jariyah. Tapi kalau atas nama hadiah, tidak ada masalah. Diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melaksanakan seperti itu, Allah menyatakan apa? Dzalika khairul lakum. Dzalika khairul lakum ay at-taqdimu khairun lima fihi min ta'atillahi wa rasulih. Itulah. Maka perbuatan itu engkau memberikan sesuatu sebagai bentuk sedekah,
engkau memberikan sesuatu sebagai bentuk sedekah, maka hal tersebut baik. Maka hal tersebut adalah baik. Karena bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Kalau ada ya diberi. Kalau ada diberi. Kalau tidak ada, ya Allah. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika kamu sekalian tidak memiliki, maka sesungguhnya Allah, maka jika kamu sekalian tidak memiliki apa? Ma tatasaddaquna bihi. Maka jika kamu sekalian tidak memiliki apa-apa yang bisa engkau gunakan untuk sedekah, maka jika engkau tidak memiliki apa-apa yang bisa digunakan untuk sedekah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafur, Allah memaafkan. Limunajatikum, Allah memaafkan karena engkau masih berbicara kepada Nabi. Rahim, Allah kasih sayang. Bikum, tafsirnya, dengan kamu sekalian. Harta itu kalau diarahkan kepada orang yang soleh, jadinya itu pahala. Karena apa? Gini, secara goidah dasar, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, apa tujuannya? Itu yang pertama. Tujuan baik, meskipun sama orang itu digunakan jelek, karena kita tidak tahu kalau digunakan jelek, tetap dia mendapatkan sesuatu pahala. Karena apa? Karena dia yang baik. Ngerti ya? Tak lain lagi. Kita memberikan sesuatu kepada satu orang. Kita harapkan orang ini kita tahu. Bahasa kita track recordnya tahu. Oh, orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tahu ya? Iya. Anak kasih. Nah, itu tujuan kita orang apa? Untuk membantu dalam bentuk kebaikannya. Dapat pahala enggak? Dapat, karena mengeluarkan hartanya. Ternyata digunakan tidak benar, yaitu urusannya dia. Tapi orang yang mengeluarkan sedekah ini tetap dapat pahala. Ente bisa bayangkan, dengan niat yang baik memberikan, meskipun digunakan tidak baik karena kita tidak tahu akan seperti itu, tetap pahala. Terus gimana kiranya kalau ente memberikan sesuatu tujuannya baik, digunakan untuk baik, baik semuanya. Gimana? Dan terus terang, kalau dalam hal ini lebih banyak ngelihat orang Madura. Iya. Orang Madura itu sampai anaknya yang kecil diajak salaman. Kemudian apa? Dikasih uang anak itu, suruh ngasihkan sama orang itu. Jadi mudorotnya habis, iya. Walau minta. Sampai berapa kali kejadian, ada anaknya salaman dulu, dan ngasih uang gitu lah. Akhirnya apa? Dipanggilnya disuruh salaman lagi. Salaman kedua dikasih uang, ya berapa? Kecil. Jadi bukan nilai kecilnya. Gimana mereka ngamalkan ayat ini? Ada lah ayatnya. Paham ya? Akhirnya apa? Muncul. Kalau orang hasud, lah mau hasud.
Wong hasud iki koyo kacamata, seperti kacamata ini kotor. Lek kacamata kotor, hatta inti ngeliat masjid ya kotor. Caranya apa? Ya bersihkan kacamata inti, baru kelihatan nanti bersih Anda. Tak perlu kita katakan, oh itu minta uang gini loh. Ya apa sih? Ngerti ya? Ngerti. Kalau tidak punya, jangan minder. Tidak apa-apa. Mereka tidak butuh itu kok. Mereka yang dibutuhkan itu bagaimana caranya bisa sama-sama untuk menuju Allah dan Rasul. Itu tok yang diminta. Tidak ada yang lain. Paham nak? Sampai dalam makna seperti ini nih, makna kerendahan ini, salah satu orang soleh kumpul sama muridnya gini. Alim besar ngomong sama muridnya, ngomong apa nih? Nanti kalau diantara inti semuanya ini kan muridnya, ada yang duluan masuk surga, jangan lupakan yang belum masuk surga. Inti lihat inti lihat teman-teman inti itu lihatan. Kalau inti duluan masuk surga, lihatan, tidak ada cari ya. Ini teman-teman inti cari. Sampai seperti itunya. Kemudian seolah-olah kita ganti dengan memberikan uang kepada mereka, dengan memberikan ukuran harta yang tidak seberapa, kita anggap itu tujuan mereka. Loh, kok hina sekali itu punya pikiran. Kok hina sekali. Mereka menerima apa-apa yang diberikan itu sebetulnya nyonggo oleh bahasa kita orang. Ya kadang-kadang lalu wala alih. Ya kita terima aja, tidak ada masalah. Ngerti ya? Ayo misalnya teko, karena di situ penghasil kubis, dikei kubis rong kresek. Lah iki terus gaya apa kubis rong kresek iki? Lah dipangan ra iso asam lambung glegeken terus. Ya kan? Terus gimana mereka baiknya? Ahlan wa sahlan, jazakumullah khair, terima kasih ya Allah. Ini yang padahal apa nih? Ini apa tujuannya? Bukan nyepelekan loh ya, bukan. Justru ngangkat derajatnya mereka. Lihat Nabi SAW ketika dikasih korma, dipakan pertama kali sama Nabi. Kemudian apa? Dimakan semua, dipegang semuanya sama Nabi. Kayak dikantongi gitu loh, kayak seneng gitu Nabi. Wes, setelah orang itu pergi, sahabat tanya, Nabi kenapa? Biasanya engkau makan sedikit dibagi-bagikan sama yang lain. Ente tahu enggak kenapa tak pegang semuanya gini? Iya, karena ini kormanya belum begitu matang. Lek bosan kita orang, kormanya rodok sepet. Kalau tak bagikan sama ente, terus muka ente berubah, kesian sama yang ngasih. Makanya tak kasih saken, tak bawa semuanya sama. Gitu sampai. Jadi jangan, wah ini gini, enggak ada. Kalau tidak punya, tidak apa-apa. Allah maafkan. Tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada. Iya. Kalau punya, tapi tidak ngasihi. Nah ini yang perlu diruqyah kalau gini nih. Ya kan? Perlu diruqyah kalau gitu. Mungkin pinnya belum keluar. Wallahu a'lam sudah. Kadang-kadang kan ditaruh di pin, di lemari besi. Iya kan? Pinnya lali. Buyar kan, ya kita husnudun aja gitu, tidak ada masalah, ya kan? Tapi ya jatuh sih, paham ini ya? Ini tafsirnya fala, yakni fala alaikum fil munajah. Tidak apa-apa yang ngomong, minggu hari sodako, tanpa ngasih sodako, tidak apa-apa ngomong, tidak harus ngomong. Apa masalahnya itu ngomong? Ini yang kadang-kadang kita orang yang luput di sini. Orang itu kenapa memberikan respon gini sama ente? Karena apa? Kita orang kadang-kadang tidak bisa untuk husnul tabyin. Husnul tabyin, sebaik-baik penjelasan. Itu kan sering kan kejadian gitu kan? Berapa kali misalnya kok kita orang misalnya ngamuk gitu. Kenapa tidak masuk? Tidak tahu kan?
kok tidak masuk ini, gini, gitu. Akhirnya, oh ternyata kena gini. Lo tahu dari mana? Lah gurumu kan pikir malaikat tahu kabeh. Nah, ini kesalahan kita. Orang taklim misalnya, ini kan ditarik untuk bayar per bulan sekian. Tiba-tiba berhenti. Loh, kenapa? Tidak ada penjelasan, tidak ada apapun. Kan jadinya marah kan? Tabiatul insan. Kok gini ya, kenapa? Ternyata apa? Tidak ada biaya untuk bayar. Andai ngomong, tidak apa-apa. Sing penting bukan bayari, sing penting inti taklimo. Tapi kan ada husnul tabyin. Ini diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya, dzalika khairun lakum. Dzalika khairun lakum. Kalau punya sedekah, itu yang baik. Kalau enggak, wa abhar, lebih mensucikan jiwamu supaya tidak cinta dunia. Terus fa'ilam tajidu, maka jika kamu sekarang tidak memiliki, fa'innallaha ghafurur rahim, Allah maha kasih sayang. Karena tujuannya bukan hartanya. Yang punya harta dikeluarkan, itu baik simpanan ente di akhirat. Terus mensucikan jiwa supaya jangan cinta dunia. Baik. Tidak punya, tali nak sini. Bukan tujuan itu. Tujuannya bisa menuju Allah Subhanahu wa taala berbarengan. Gitu. Ini jelas ayatnya nih ya. Gitu ya, semoga diberikan kefahaman oleh Allah, diberikan kemanfaatan insya Allah, dan diberikan istiqomah. Tidak kita berhenti menuntut ilmu di dunia ini, yang akan dilanjut di akhirat, tidak berhenti di dunia ini kecuali apabila roh kita sudah berhenti. Dicabut roh kita, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada aktivitas yang lain kecuali untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Ada aktivitas yang lain itu kecil, tapi aktivitas yang terbesar ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.